Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita kembali diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh menikmati segala kegiatan kita. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita akan terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita bernyanyi, Bila Ku Buka Mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada hari ini Tuhan kembali izinkan kami untuk boleh membuka mata kami, boleh kembali menikmati hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, saat sebentar kami akan dengar-dengar dan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh kuasai hati jiwa kami Bapa. Firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau Yesus, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak ibu, nats firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius 16 ayat 1 sampai 12. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita. Matius 16 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda.
Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah, dan pagi hari karena langit merah dan redup, kamu akan berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dari Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, hari ini anak-anak ibu kita diajak untuk rindu mengenal Yesus. Jadi ada santapan harian yang boleh kita baca hari ini, rindu mengenal Yesus. Perikop ini kembali menunjukkan ketegangan antara orang-orang Farisi dan Saduki dengan Yesus. Bagian ini menjadi sangat kontras dibandingkan dengan bagian sebelumnya, yang menunjukkan bagaimana orang banyak dapat menyaksikan dan mengalami sendiri perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa. Tetapi orang-orang terkemuka itu justru meminta tanda dari Yesus. Persoalannya adalah mereka tidak memiliki iman, sehingga tidak bisa melihat kemesiasan Yesus di depan mereka. Yesus mengingatkan murid-murid agar tidak terpengaruh oleh ragi orang Farisi, tapi mereka berpikir bahwa Yesus sedang menyindir mereka. Padahal apa yang dimaksud Yesus adalah pengajaran orang Farisi dan Saduki yang telah menyimpang dari maksud Taurat yang sesungguhnya. Orang-orang Farisi hanya ingin melihat apa yang ingin mereka lihat sesuai dengan pengetahuan dan perspektif yang mereka miliki. Mereka tidak terbuka bagi kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah. Di sisi lain, para murid juga mencoba menafsirkan kata-kata Yesus menurut pemikiran mereka sendiri, dan mereka pun tidak mengerti maksud Yesus. Seperti orang Farisi dan Saduki, kita kerap kali hanya ingin melihat apa yang ingin kita lihat, sehingga kita tidak pernah terbuka untuk mengalami apa yang telah disingkapkan Tuhan. Bahkan, kita juga kerap kali seperti murid-murid yang mencoba menafsirkan firman Tuhan menurut apa yang menjadi pandangan pribadi kita sendiri. Inilah yang membuat kita kadang tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan atau memahami firman-Nya dengan benar sesuai maksud Allah. Iman kepada Yesus akan membuat kita terbuka kepada apa yang Dia singkapkan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kiranya kita tidak mengartikannya seperti apa yang ingin kita mengerti. Kita harus senantiasa rindu untuk makin mengenal Yesus dan mengerti kebenarannya. Dengan demikian, kita akan makin mengenal dan memiliki pengalaman baru bersama Tuhan. Apakah setiap kali kita membaca firman-Nya, atau ada hati yang rindu dan terbuka untuk makin mengenal Dia. Demikian firman Tuhan yang telah menyapa kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.